Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhalimah. Saya dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Situbondo. Sejak menjadi lokasi wisata, Situbondo pun terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Salah satunya adalah saat Situbondo menjadi tempat untuk memancing warga karena ikannya yang banyak kala itu. Selama pergantian kepemimpinan, fungsi dan pembenahan Situbondo pun terus dilakukan. Bahkan, beberapa waktu Situbondo sempat tak terurus sehingga kotor, banyak sampah, dan mulai ditinggalkan masyarakat sebagai lokasi rekreasi keluarga. Tepat pada tanggal 9 Januari 2016, peresmian tahap kedua pun sukses digelar. Hal itu merupakan langkah Bupati Dedi untuk mewujudkan Taman Air Mancur Sibaduga menjadi ikon baru di kabupaten yang terkenal dengan sate Marangi, agar lebih dikenal secara nasional maupun internasional. Saat itulah pembangunan demi pembangunan mulai dilakukan, dimulai dengan pembangunan patung Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi yang berada tepat di tengah-tengah danau. Posisinya yang tengah duduk bersila dengan kawalan 4 harimau putih membuat patung tersebut terlihat gagah. Tidak hanya itu, seribuan selang air mancur pun dipasang mengelilingi seluruh sisi Situbondo. Tepat di depan patung Sri Baduga, terdapat sekitar 30-an selang air mancur bertekanan tinggi yang bisa menari mengikuti irama musik. Pada malam pergantian tahun 2015, untuk pertama kalinya Bupati Dedi menggelar peresmian tahap pertama Taman Air Mancur Sri Baduga. Nama Situbondo di Kabupaten Purwakarta kini semakin tersohor dengan adanya Taman Air Mancur Sri Baduga yang diklaim menjadi taman air mancur terbesar dan termegah se-Asia Tenggara. Secara harfiah, nama Situbondo sendiri berarti danau yang berbentuk bulat. Situ seluas 4 hektar ini berada di tengah pusat kota, tepatnya di Jalan Koloner Corner Singawinata, Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta Kota, Kabupaten Purwakarta. Jika menurut dari sejarah, keberadaan Situbondo sudah ada sejak zaman dahulu. Konon, situ atau danau tersebut dulunya merupakan sebuah kubangan besar yang bisa digunakan oleh badak bercula satu sebagai tempat pangguyangan atau mandi. Berdasarkan kisah itulah, tepat di depan Situbondo terdapat patung badak bercula satu yang cukup besar. Beberapa daerah di Purwakarta pun memajang badak sebagai patung hiasan. Bahkan terdapat sebuah daerah dekat Situbondo yang bernama Celi Badak atau dalam bahasa Indonesia berarti telinga badak. Seiring berjalannya waktu, Situbondo pun mulai dibenahi pada tahun 1930 oleh R.A. Surawinata yang merupakan pendiri Kabupaten Purwakarta. Selain sebagai tempat wisata, Situbondo pun dulunya diperuntukkan untuk cadangan air bagi kawasan pemerintahan dan masyarakat sekitar.